Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Mimbar 9, sahabat-sahabat. Kita akan melanjutkan berbincang-bincang lagi dengan guru kita, yaitu Ustadz Slamet Riyadi. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak Ustadz, kita bertemu lagi di Mimbar 9, bertemu dengan sahabat-sahabat. Semoga sahabat-sahabat juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin. Kita akan membahas masalah puasa. Kita lanjut lagi pembahasan yang kemarin. Kemarin kita sempat membahas masalah pengertian puasa, dalil puasa, dan syarat-syaratnya puasa, Pak Ustadz ya. Iya benar-benar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang furudus shaum atau wajibnya puasa. Marilah kita dengarkan penjelasan dari Pak Ustadz kita, guru kita, dan semoga penjelasan-penjelasan dari beliau bisa memberikan pemahaman kepada kita semua dan memberi manfaat barokah kepada kita semua. Amin. Nah, ini Pak Ustadz terkait furudul saum ya. Jadi kan mungkin kita ataupun masyarakat ataupun sahabat-sahabat belum mengetahui apa sih kewajiban daripada berpuasa itu, Pak Ustadz. Mohon penjelasannya. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bertemu lagi dengan kami di Mimbar 9. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait fardu-fardunya puasa. Seperti pada pertemuan kita awal, kita kemarin telah membahas tentang pengertian puasa itu sendiri, terus syarat-syarat wajib puasa itu sendiri sudah kita bahas, dan pada hari ini adalah kita akan membahas tentang fardu-fardunya puasa. Dan puasa ini merupakan satu ritual ibadah yang sifatnya adalah ritual ibadah yang dilakukan oleh umat Islam adalah 1 tahun 1 kali. Ada ibadah yang dilakukan setiap hari, namanya ibadah sholat. Jadi itu termasuk daripada ibadah badaniyah. Sedangkan untuk mingguannya kita juga ada umat Islam itu, Mas, ya ini sholat Jumat. Dan untuk tiap tahunnya itu ada yang namanya kita puasa. Artinya puasa ini adalah satu kegiatan ibadah yang dilakukan cuma setahun, dalam setahun kita lakukan 30 hari atau 1 bulan. Nah, mengenai fardu-fardu puasa yang ditanyakan Mas Bambang, fardu-fardu puasa itu ada 4, Mas. Jadi wa faraidu shaumi arba'atun asya'a. Jadi fardu-fardu puasa itu ada 4. Yang pertama adalah niat. Terkait dengan niat, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Bahwa niat puasa itu pelaksanaannya akan berbeda dengan pelaksanaan puasa ibadah-ibadah yang lainnya. Artinya, kalau ibadah-ibadah yang lainnya, biasanya seseorang melakukan niat itu pasti akan dibarengkan dengan fi'liyahnya. Seperti kan pengertian niat itu sendiri kan seperti yang kita baca itu adalah qasdus syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Jadi yang dinamakan niat itu adalah menyengajakan sesuatu yang berbarengan dengan fi'lihinya, dengan aktivitas atau pekerjaannya. Misalnya kita sholat. Ketika kita mengucapkan niat sholat, berarti kita harus mengerjakan daripada ibadah itu sendiri. Misalnya kita mengucapkan usolli fardol maghribi salasa rokaatim mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala, maka kita langsung takbiratul ihram. Artinya niat pasti dibarengkan dengan pekerjaannya. Tapi untuk puasa tidak, Mas. Karena puasa itu kita baca niat, tapi untuk fi'lihinya itu tidak dilakukan. Misalnya kita habis tarawih, langsung kita bersama-sama membaca niat puasa bulan Ramadan. Ketika kita keluar dari tarawih dari masjid, kita pulang masih bisa merokok, masih bisa makan,
masih bisa minum, bahkan kita masih bisa berhubungan badan suami istri di malam bulan Ramadannya. Artinya pelaksanaannya setelah terbit fajar besok pagi. Ini yang membedakan. Terus yang kedua, untuk fardu-fardunya puasa itu adalah yang seperti yang dijelaskan dalam kitab-kitab yang kita pelajari adalah al-imsaku anil akli was sarbi. Artinya orang itu bisa menahan dari makan dan minum. Dia mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, oleh karena itu, kita selaku umat Islam ketika sudah tahu fajar sodik itu sudah tampak dan kita melakukan sholat subuh, maka terhitung daripada sodik itu sampai ghurubus syamsi, sampai terbenamnya matahari, maka kita tidak bisa makan. Itu satu dan duanya. Mungkin sementara itu dulu Mas, kalau mungkin ada pertanyaan lain nanti kita akan kita jawab. Iya, tadi sangat menarik Pak Ustadz. Jadi masalah terkait niat ya. Ya. Karena kalau pekerjaan atau ibadah-ibadah lain itu niat dibarengkan atau bersamaan dengan fi'liyah atau kegiatannya. Iya, iya. Sedangkan puasa ini niatnya sebelum dilakukan. Jadi Ya. puasanya kita siang, tapi melakukan niatnya di malam hari. Nah, ini sangat unik Pak Ustadz. Iya. Nah, terus begini Pak Ustadz, akan timbul pertanyaan tuh, boleh nggak ketika kita lupa niat, terus sadar tapi dari waktu imsak tuh tidak makan sama sekali karena udah dilarang makan kan, Iya. karena itu membatalkan puasa. Maksudnya niatnya itu ya setelah matahari terbit gitu, baru ingat kan, oh saya belum niat puasa, tapi kebetulan belum makan, tapi niatnya di siang itu gitu Pak Ustadz. Itu gimana? Boleh nggak kita melanjutkan puasa atau puasa kita tidak sah atau gimana? Iya. Terkait bagi rekan-rekan yang membaca niat itu adalah setelah sholat subuh dengan alasan dia lupa, maka hal ini diperbolehkan, Mas. Artinya diperbolehkan, alasannya karena kelalaian dia sendiri sehingga tidak ada unsur kesengajaan. Maka dia bisa melanjutkan niatnya selama sebelum matahari tergelincir. Itu diperbolehkan karena alasan daripada kelupaannya atau kelalaian dia sendiri. Terus mengenai fardu daripada puasa, ada yang ketiga itulah jima. Tidak bisa kita melakukan hubungan badan di bulan puasa. Dan yang ketiga fardu puasa itu adalah ta'ammudi al-khoi, artinya menyengaja muntah. Itu tidak boleh, karena dengan dia sengaja muntah berarti ada kelalaian pada dirinya dan dia dianggap sudah membatalkan daripada puasa itu sendiri. Kita kembali ke niat lagi nih Pak Ustadz. Solusinya gimana Pak Ustadz ketika masyarakat ataupun saya sendiri atau mungkin ini bisa terjadi kepada sahabat yang lain, misalnya benar-benar lupa tidak melakukan niat sama sekali sampai berbuka puasa, itu solusinya seperti apa Tat? Biar agar ini puasa kita tetap terjaga niatnya gitu. Ya, benar pertanyaan. Maka ulama-ulama kita, khususnya ulama Indonesia, mensiasati bagi rekan-rekan yang dikhawatirkan lupa dalam membaca niat, maka sebenarnya niat puasa itu Mas harus dilapatkan setiap harinya atau setiap malamnya. Artinya habis tarawih atau sehabis berbuka puasa kita langsung melafadzkan niat nawaitu soma ghodin an adai fardhi sahri ramadana hadis sanati fardholillahi ta'ala. Tapi kalau dikhawatirkan ada di antara kita karena ragu lupa untuk membaca niat, maka kita bisa menggunakan ikhtiyat dalam berniat, yaitu kita menggunakan niat adalah berpuasa 1 bulan penuh. 1 bulan penuh. Iya. Berarti niatnya di awal bulan Ramadan atau Iya. gimana? Di awal bulan Ramadan langsung kita meniatkan 1 bulan penuh. Niat 1 bulan penuh ini adalah sebagai bentuk ikhtiyat. Jikalau
ada so'imun, orang yang berpuasa itu lupa tidak mengucapkan niat, maka puasanya tidak akan menjadi batal karena dia sudah membaca niat sebelumnya adalah 1 bulan penuh. Ini adalah bentuk antisipasi. Dikhawatirkan bila seorang itu lupa dalam melafadzkan niat berpuasa. Untuk lafalnya nih Pak Ustadz, tolong. Untuk lafalnya bisa menggunakan bahasa Indonesia, Mas. Kalau memang untuk orang-orang am yang nggak bisa. Jadi saya niat puasa bulan Ramadan 1 bulan penuh fardu karena Allah Ta'ala. Oh ya ya. Berarti walaupun kita masyarakat awam yang tidak bisa membaca huruf Arab, tapi niat kita dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah pun Ya. itu diperbolehkan Pak Ustadz ya? Ya, diperbolehkan insya Allah. Karena Allah itu maha mengetahui atas segala makhluknya. Jadi semacam itu. Jadi untuk sahabat-sahabat nih, ketika tidak bisa melafalkan secara bahasa Arab, bisa menggunakan niat dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Ya, yang penting masing-masing. hati kita niat untuk melakukan puasa. Ya, ada sifat ta'aluk, ketergantungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus begini Pak Ustadz, terkait masalah tadi hubungan badan di bulan Ramadan. Ini kan menjadi kegamangan ataupun menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Iya, ya. Apakah hubungan itu tidak boleh selama sebulan penuh? Ya. Kan ya ini mohon maaf gitu, karena namanya kita memiliki rasa manusiawi kan, karena ada hubungan biologis sama istri, pasangan. Kalau memang tidak selama sebulan ini mesti ya terasa galau gitu Pak Ustadz. Nah ini tolong penjelasannya gimana Pak Ustadz? Terkait hubungan suami istri atau jima, kan ini satu kebutuhan fitrah dari manusia itu sendiri, memang membutuhkan. Maka ada beberapa kalimat yang perlu kita jelaskan. Dilarang berhubungan suami istri di pada bulan Ramadan. Artinya kita bukan dilarang untuk tidak melakukan hubungan badan di bulan Ramadan 1 bulan penuh. Maksudnya itu tidak bisa melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Kalau nanti masuk malam setelah buka berpuasa atau tarawih, maka orang itu punya hak untuk melakukan hubungan badan dengan suami istri sebagai bentuk kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Kan tetapi Mas, kalau terjadi seseorang itu melakukan hubungan badan di siang bulan Ramadan, maka itu akan terkena kafarah. Seperti yang diterangkan dalam kitab Takrib, Bismillahirrahmanirrahim. Waman wati'a fin nahri Ramadana amidan fil farji fa'alaihil qada'u wal kafaratun wahiyya itku raqabatin mu'minin. Jadi pertama dia harus memerdekakan orang budak-budak mukmin. Fa ilam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Fa ilam yastati fa it'amu sittina miskinan likulli miskinin muddun. Artinya gini, ketika seseorang melakukan hubungan badan di siang bulan Ramadan, maka orang ini akan mendapat kafaroh atau denda. Yang pertama, dia harus memerdekakan budak, dan budak itu harus orang muslim. Jika seseorang itu tidak menemukan budak, maka dia harus puasa 2 bulan berturut-turut mutatabi'aini. Kalaupun tidak bisa, mohon maaf, untuk puasa ini nggak bisa terputus Mas. Jadi 2 bulan dia harus terus menerus. Seandainya dia terputus, dia harus mengulangi dari awal lagi. Jadi makna mutatabi'aini itu terus menerus. Dan yang ketiga itu adalah dia harus memberikan kepada 60 fakir miskin dalam 1 mud, dan 1 mud itu lebih kurang 6-7 on. Jadi demikian. Jadi ketika suami istri melakukan hubungan badan di siang hari, itu ada apa tadi? Kafarohnya. Intinya itu denda Pak Ustaz. Jadi walaupun dalam sekali melakukan itu harus mengganti puasa selama 2 bulan berturut-turut.
Tidak boleh putus. Tidak boleh putus. Terus puasa yang batal ini tetap diganti nggak Pak Ustadz? Iya. Apakah yang batal? Dia harus mengganti, mengkodok daripada puasanya karena akibat jimaknya dengan istrinya itu tadi. Dia tetap ganti. Iya. Berarti 2 bulan untuk kafarohnya. Terus 1 hari untuk mengkodok puasa yang batal tadi. Kalaupun 2 bulan itu tidak sanggup secara berturut-turut, berarti harus membayar kepada 60 fakir miskin 1 mud per 1 mud. Jadi 60 mud itu jumlahnya. 60 mud. Iya. Berarti cukup berat juga Pak Ustadz kalau kita sampai melanggar hubungan badan di siang hari waktu bulan Ramadan. Jadi sahabat-sahabat yang sudah punya istri ditahan ya kalau siang hari. Nah, boleh melakukan tapi di malam hari ya. Terus begini Pak Ustadz, terkait tadi ada bab muntah. Jadi saya berpengalaman Pak Ustadz. Jadi saya pernah melakukan perjalanan jauh dan memang saya ini mabuk kendaraan. Nah, saya pernah puasa Ramadan pas naik mobil muntah Pak Ustadz. Nah, tapi ada kawan saya yang mengatakan kamu udah batal karena kamu muntah. Nah, itu yang menyarankan saya untuk membatalkan puasa saya. Tapi dalam hati saya masih berkeyakinan muntah saya ini tidak disengaja karena ada sebab udurnya gitu Pak Ustadz. Nah, ini gimana menurut Pak Ustadz? Kalau saya pribadi tetap melanjutkan sampai saya berbuka puasa di waktu maghrib. Ya. Keterkaitan muntah itu kan dari 2 Mas. Ada muntah amdan yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Nah, untuk merinci terkait muntah, bagi muntah yang disengaja, artinya yang dibikin oleh si soim itu orang yang berpuasa, maka secara tidak langsung puasanya adalah batal. Dan dia harus mengkodok puasa itu di bulan-bulan berikutnya. Tetapi bagi orang karena asbab yang tidak disengaja, karena naik kendaraan, naik mobil, naik pesawat, naik kapal sehingga dia tidak kuat untuk menahan muntah itu, muntahnya itu tidak membatalkan puasanya dikarenakan atas dasar tidak disengaja. Dengan catatan si soim ketika muntah masih bisa kuat untuk melanjutkan puasanya. Jikalau habis muntah dikhawatirkan dia tidak kuat dan menimbulkan mudorot yang lebih besar, misalnya pingsan, misalnya sakit, bahkan auzubillah menyebabkan kematian, maka orang seperti ini untuk tidak melanjutkan puasa tetapi harus mengkodok di bulan berikutnya. Ini yang disampaikan oleh Nabi, man dara'ahul qai'u wa huwa shaimun falaisa alaihi qada'un. Barang siapa terpaksa muntah dalam keadaan puasa, maka tidak wajib kodok bagi dirinya. Jadi semacam itu, Mas. Artinya dia bisa melanjutkan apabila si soim itu masih kuat dan mampu untuk melakukan. Jikalau tidak kuat, maka sebaiknya dia untuk iftar, untuk memukah, dikhawatirkan si soim ini akan mendatangkan mudorot yang lebih besar. Ya. Oke, terima kasih Pak Ustadz penjelasannya ya. Jadi untuk sahabat-sahabat Mimbar 9, jangan khawatir ya terkait puasa. Kalau misalnya di perjalanan mabok kendaraan itu belum tentu membatalkan puasa. Nah, terus masalah niat juga, tadi ada penjelasan dari Pak Ustadz bahwa kita yang tidak bisa membaca bahasa Arab atau tidak bisa membaca tulisan Arab tidak perlu menggunakan niat dengan bahasa Arab atau nawaitu shoma ghodi dan seterusnya. Tapi bisa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah masing-masing. Yang penting hati kita tetap melakukan niat yakin bahwa dengan niat ini insya Allah puasa kita menjadi sah. Gitu. Ini Pak Ustadz statement terakhir untuk pertemuan ini terkait puasa ataupun terkait motivasi agar sahabat-sahabat Mimbar 9 ini tidak bingung untuk menjalani puasa di bulan Ramadan yang beberapa hari akan kita lakukan ini. Ya, sebelum saya memberi statement untuk Mas Bambang, bagi teman-teman yang berpuasa karena alasan lupa sehingga dia makan dan minum dengan alasan lupa. Contoh misalnya ada seorang shaim yang berpuasa, habis sholat subuh dia tidur. Kemudian dia bangun untuk melakukan sholat duha, dia lupa. Langsung menuju ke meja makan atau dapur dan dia minum.
atau dia makan sampai selesai, sampai kenyang, sehingga dia sadar dia dalam keadaan puasa. Apakah orang-orang yang seperti ini dikategorikan batal puasanya? Tidak, karena dia lalai, karena dia lupa. Itu yang disampaikan oleh Nabi, man nasyiya wa huwa shaim fa akala wa asyriba fal yutimma saumahu. Barang siapa yang lupa sedangkan dia dalam keadaan puasa dan dia makan dan minum, maka sempurnakanlah puasanya. Berarti orang yang lupa sehingga dia minum, sehingga dia makan, dia bisa meneruskan puasanya karena alasan lupa, sekenyang dan sebanyak apapun dia makan. Karena itu kata hadis ini diteruskan bahwa itu adalah pemberian atau hadiah dari Allah untuk dirinya. Jadi demikian. Baik, sebagai penutup, rekan-rekan sekalian, mari kita sambut puasa tahun ini. Puasa adalah ibadah yang unik, yang tidak disebutkan pahalanya karena ada sebuah hadis qudsi yang mengatakan as-saumuli wa ana ajzabi. Puasa itu milikku dan aku yang akan membalasnya. Itu yang perlu saya sampaikan. Karena itu mari kita perbaiki niat kita tetap tata hati kita untuk sama-sama menyambut bulan Ramadan. Karena dengan senangnya menyambut datang bulan Ramadan, bagian dari suatu ibadah seperti yang disampaikan Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala naironi. Barang siapa yang senang, gembira, bahagia atas masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari jilatan api neraka. Itu saja Mas sebagai kata penutup dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya buat kita semua. Amin. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan menyampaikan ilmunya kepada kita. Semoga ini menjadi nilai ibadah dan mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Amin. Baik, sahabat-sahabat nomor 9, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa ketika ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah pertanyaan sahabat-sahabat akan kita jawab di pertemuan yang akan datang. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama.